Halo teman-teman tim review, balik lagi bersama saya di sini dan kali ini saya akan mengulas salah satu mobil yang populer di tahun 2024 ini. Yaps, betul banget. Ini adalah Dolphin dari BYD atau yang sering biasa kita sebut BYD Dolphin. Nah, ini adalah segmen atau jajaran mobil entry level yang masuk di Indonesia dari BYD ya. Karena dia di IMS kemarin mengeluarkan 3 varian, Dolphin, kemudian Atto 3 dan Seal. Kebetulan yang Dolphin ini kelasnya di kelas small SUV atau yang bisa kita jajarkan kalau di jajaran mobil bensin itu di kelasnya WRV, Nissan Magnet dan lain sebagainya, itu ya small SUV. Nah, sangat istimewa mobil ini ya teman-teman, karena mobil ini merupakan mobil listrik dan gak tanggung-tanggung teman-teman. BYD masuk ke Indonesia semuanya line up-nya itu merupakan line up dari mobil listrik. Jadi dari lahir sudah listrik. Apa aja sih keistimewaannya mobil listrik? Kalau secara umum mobil listrik ini yang pertama satu pastinya ramah lingkungan, karena dia zero emisi, full menggunakan penggerak motor listrik. Irit bahan bakar, kita contohkan aja ya, untuk mobil BYD Dolphin ini dia kurang lebih 50 kWh dan jarak tempuhnya bisa menempuh dengan jarak tempuh 490 km. Nah, kalau 1 kWh-nya 1700, kita bisa langsung hitung ya teman-teman, 50 kWh itu bisa mampu melaju dengan jarak 490. Oke, kalau 1 kWh-nya 1700 kemudian dikali 50, itu cuma Rp85.000 untuk full tanknya. Bayangkan jika teman-teman menggunakan mobil bermesin konvensional atau menggunakan bahan bakar bensin lah ya, kita isi aja Pertalite. Untuk jarak tempuh 490 km itu saya yakin di atas 300 ribuan. Ini di bawah 100 ribu bisa teman-teman nikmati dengan jarak tempuh 490 km. Kemudian bebas ganjil genap yang pasti ya. Jadi teman-teman mengendara dimanapun sewilayah Jakarta atau daerah-daerah yang menerapkan sistem ganjil genap, ini bebas ganjil genap. Kemudian yang ketiga itu pajaknya yang sangat murah. Ini bisa saya pastikan pajaknya di bawah 1 juta. Karena kita pengalaman di mobil listrik yang lain itu pajaknya tidak ada yang di atas 1 juta, ini pasti di bawah 1 juta. Dari efisiensinya bisa seefisien motor, bahkan lebih efisien dibandingkan LCGC manapun. Kemudian untuk pajaknya lebih murah dari pajak motor. Ini luar biasa. Itu secara umum dari kelebihan dari kepemilikan mobil listrik itu sendiri. Nah, kemudian apa aja sih kelebihan yang dimiliki oleh BYD Dolphin ini? Kita ulas satu persatu dari eksterior, interior, kapasitas baterai, tenaga dan lain sebagainya. Dan kita juga akan kasih hitungan terbaik buat teman-teman yang mau membeli mobil ini. Kontaknya ada di video dan di deskripsi. Oke teman-teman, ini adalah mobil terbaru ya. Jadi di tahun ini, di tahun 2024 ini masuk ke Indonesia secara resmi, dan penjualan secara global ini di tahun 2002 kemarin bisa mengalahkan seniornya yang sudah lama muncul, yaitu Tesla. Di 2023 dari global keseluruhan kalau nggak salah ya, ini di atas Tesla. Jadi nomor 1 untuk penjualan mobil listrik dan untuk penjualan keseluruhan dari mobil di pasar global ya, berapa besar lah gitu. Nah, ini ada 2 tipe. Ini tipe premium dan ada lagi yang tipe dynamic. Hanya saja yang baru masuk ke Indonesia itu tipe premiumnya. Tipe premiumnya ini dia di harga 425 jutaan kalau nggak salah teman-teman. Nanti kita cantumkan harganya untuk di video ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, dia punya kapasitas baterai 50 kWh, kemudian tenaganya ini tenaganya itu 219
satu HP dengan torsi 320-an ya, 310-20 Nm. Ini luar biasa. Dengan kelas SUV, ini adalah mobil paling kenceng di segmennya. Dan ini kalau 201 HP itu kalau diibaratkan dengan mobil bensin itu 2000 sampai 2500 cc atau 1500 cc yang menggunakan turbo, bahkan bisa lebih kenceng ini. Kita terbukti ya, dari 0 ke 100-nya itu hanya 7 detik untuk si BYD Dolphin ini. Nah, Dolphin ini sama persis, mesinnya itu sama ya dengan kakaknya, yaitu BYD Atto 3. Itu sama dengan tenaga dan Newton meternya sama. Nah, kita langsung ke bagian eksteriornya ya teman-teman. Nih, bagian eksteriornya itu dia sudah LED, semuanya udah LED nih teman-teman ya. Ini udah proyektor LED, kemudian grillnya grill masa kini. Ya, ini yang saya suka di brand dari BYD yang masuk ke Indonesia, walaupun dia merupakan mobil Cina, tapi desainnya sangat bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Apalagi warga kita itu suka gitu desain-desain yang mewah, yang elegan. Ya, inilah gambarannya di BYD ini menggambarkan banget, dan saya sangat suka untuk desainnya sendiri. Ini lagi-lagi desain mas selera, tapi saya pribadi suka banget untuk desain BYD Dolphin dan BYD yang lainnya, apalagi BYD Seal. Saya sebenarnya suka banget tuh. Oke, nah kita lanjut ya. Untuk tampang bagian depan, dia punya 2 buah sensor parkir di depan. Dia sudah memiliki kamera 360 teman-teman. Terus di sini ada sonar untuk fitur ADAS-nya, Advanced Safety Assist. Untuk fitur ADAS-nya bukan hanya kamera. Kebanyakan kan mobil saat ini tuh cuman kamera doang ya untuk fitur ADAS-nya, kayak fitur adaptive cruise control, kemudian fitur lane keeping assist, fitur automatic brake assist dan lain sebagainya. Biasanya hanya kamera doang. Ini sudah dilengkapi dengan sonar. Jadi lebih akurat lagi untuk pembacaannya sendiri. Ciri khas dari mobil listrik, dia tidak memiliki grill. Hanya saja di sini ada lubang untuk pendinginan motor listrik dan AC-nya. Oke, kita ke bagian sampingnya. Let's go. Ini bagian sampingnya ya. Jadi sebelum ke bagian samping, nah di sini nih ada remote keyless ya, keyless yang disematkan di mobil ini, dan ini memiliki beberapa fungsi nih teman-teman. Kunci, pastinya buka kunci, lalu remote engine start yang bisa kita nyalakan dari luar. Ini kalaupun kita nyalakan pun, karena dia memiliki motor listrik, artinya tidak ada suara ya. Tapi ini menarik. Jadi kalau kita tekan atau kalau kita tekan buka, dia akan membuka semua jendelanya. Jadi jendelanya terbuka secara otomatis. Kalau teman-teman nyalain dari luar, pastinya AC akan menyala. Nah, biasanya kan kalau dalam terik kan masih ada hawa panas ya. Jadi kita buka aja. Yang pasti masih kelihatan ya mobilnya ya. Kalau nggak kelihatan jangan dibuka ini untuk jendelanya. Coba kita tutup otomatis langsung nutup secara mandiri, otomatis menutup. Oke, itu fitur-fiturnya. Dan dia bisa ngebuka bagasi belakang ya. Kalau belakang kan karena dia belum elektrik, belum power back door, makanya kalaupun kita buka bagasi belakangnya ya hanya kebuka aja, nggak kebuka otomatis. Beda dengan Atto 3 yang sudah elektrik atau udah power back door. Nah, ini tempat ngecharge-nya di sini ya teman-teman. Jadi dia bisa ngecharge fast charging di SPKLU yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Udah banyak ada aplikasinya SPKLU, jadi bisa ngelacak di mana tempat ngecharge mobil listrik ya. Dari 30 sampai 80% itu hanya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi sekitar, kalau 490 itu fullnya, berarti sekitar 440-an, 450 itu sudah bisa 30 menit itu ya teman-teman ya. Nah, untuk panjangnya ini 4,2 meter, tingginya 1,6, 1,5, 1,6. Nah, kemudian untuk ini yang menarik ya teman-teman, untuk kaki-kakinya
Ini menarik, dia punya ring yang cukup besar. Jadi ring 17 nih, ring 17. Jadi profil bannya 205/50. Jadi tapaknya juga nggak begitu lebar, tapi sedang, cukup pas gitu ya. 205/50 R17, cakram depan belakang. Kemudian suspensinya, ini suspensinya sudah multi-link, independen untuk bagian belakang. Oke, bagian depan McPherson strut. Siap. Nah, ini memiliki 4 warna teman-teman untuk BYD yang tipe premium ini. Dia warna ini, warna biru, terus warna pink juga, bukan pink ini ya, tapi pink warna-warna kalem gitu. Kemudian warna putih keabu-abuan. Nah, yang beda di warna putih itu beda, peleknya berbeda dengan pelek yang ini ya. Kalau ini sesuai dengan warnanya nih. Nah, warna putih peleknya beda, dan tapi sebenarnya saya lebih suka yang warna putih itu peleknya teman-teman. Nanti kita akan kasih footage-nya. Dia udah keyless tentunya. Oke. Nah, ini dia bagian belakangnya teman-teman. Bagian belakangnya juga cantik banget nih teman-teman. Saya suka depan belakang, aduh suka banget nih. Kayak kalau saya punya uang 400 jutaan lebih dikit, kayaknya saya lebih milih mobil ini dibandingkan mobil bensin ya. Karena dengan fitur yang dia punya, dengan safety yang dia punya, itu bahkan mobil konvensional berbahan bakar bensin pun kurang lebih sama dengan harga segituan juga. Ini pilihan yang patut dipertimbangkan, karena setahu saya juga di sini kalau teman-teman beli BYD Dolphin ini, dia sudah punya banyak benefit yang pastinya baterai di garansi, kemudian suku cadangnya juga digaransi, garansi 8 tahun untuk baterainya, lalu udah dapat wall charging, jadi bisa ditempel di rumah, untuk tambah dayanya pun gratis. Banyak benefitnya, dan mobil ini memiliki rangka khusus. Jadi untuk rangkanya ini khusus dibuat buat mobil listrik. Nah, apa sih keistimewaannya atau keunggulannya? Jadi kalau mobil listrik kan ada baterai di bawah, kemudian ada tempat tempat motor listrik yang lebih kecil dibandingkan mesin konvensional. Jadi itu akan membuat kabin lebih lega dan lebih enak dipakai. Nanti kita akan lihat seberapa nyaman mobil ini diduduki ya, walaupun belum bisa test drive. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan coba test drive mobil satu ini. Nah, itu rangkanya khusus untuk mobil listrik, jadi rangka 3.0 yang dimiliki oleh BYD. Nah, belakangnya udah full LED ya, tidak ada bohlam, tidak ada halogen sama sekali. Ini udah full LED. Nah, BYD itu apa sih artinya? Jadi ini, build your dream, bangunlah mimpimu. Kejawab di mobil listrik satu ini. Kita dulu nggak kebayang sama sekali ya, oh mobil listrik. Nah, ini sekarang di 2024 sudah banyak populasi mobil listrik di Indonesia. Nah, kemudian dia udah punya ada rear defogger, udah ada stop lamp, kemudian ada sensor parkir 3 buah, lalu udah ya, kamera 360 tentunya. Oke. Nah, ini untuk bukaan bagasi belakang, belum power back door, tapi udah cukup lah untuk ini ya. Kemudian di belakang ini teman-teman dapat charge ya, yang tadi ada di depan sana. Berarti AC DC nih ya, udah bisa fast charging soalnya. Oke, di bawah sini ada beberapa toolkit. Nah, ada tire pressure di sini. Ada kita bisa melihat tekanan ban, walaupun nggak ada ini ya, ban serepnya nggak ada. Terus ada ini nih buat nambal. Oke. Ya, mobil-mobil listrik pada umumnya tidak memiliki ban serep, kebanyakan seperti itu, karena akan memakan ruang yang cukup banyak. Bagasinya nggak begitu besar, wajar, karena ini mobil listrik yang mana bawahnya itu baterai. Tapi baterainya ini istimewanya lagi teman-teman, ini informasi. Jadi BYD ini menggunakan blade baterai, yang mana baterai tersebut kualitasnya
diklaim ya lebih baik dibandingkan baterai lithium atau baterai nikel biasa pada umumnya. Kalau ada benturan kencang, dia tidak langsung meledak. Jadi aman, lebih aman, apalagi digaransi 8 tahun. Dan kalaupun teman-teman ada kerusakan baterai, itu bukan satu gelondong ya digantinya, tapi part-part kecil yang ada di baterai tersebut. Yuk sekarang kita ke interiornya dari BYD Dolphin ini. Let's go. Oke teman-teman, ini adalah interior dari BYD Dolphin. Oke, ini interiornya lebih ke arah sporty ya, karena lebih dominan material berwarna hitam. Tapi tetap mewah teman-teman, sporty mewah digabungkan jadi satu, karena di sini ada ornamen black piano gitu kan. Terus ininya AC-nya nih, wih, ini klasik juga ada ya, nuansa klasiknya dapat juga karena AC di sini bulat-bulat gini desainnya. Oke, kemudian ini yang menarik adalah head unitnya. Head unitnya besar banget. Ini ukurannya 12,8 inci kalau nggak salah ya teman-teman. Lebih kecil sih dibandingkan dengan Atto yang punya ukuran 15,6 inch, tapi ini sudah sangat cukup. Nah, kita langsung nyalain aja. Nah, ini ada remote lagi. Ada untuk nyalainnya udah bukan pakai kunci lagi ya, pasti kan udah keyless, udah engine start. Bukan engine, ini mah start stop. Nggak ada tulisan engine-nya. Oke, driving vehicle. Ada peringatan tuh di depan tadi. Nah, kita coba langsung ke head unitnya ini. Nah, pengaturan AC-nya ini ada di layar, teman-teman. Ada pengaturan AC, teman-teman bisa atur. Nah, arah semburan pun ada di sini. Dan ada pengaturan AC di sini juga nih. Nih, on off, auto, tapi nggak sekomplit yang ada di head unit, yang ada di monitor. Ini kalau di monitor ada komplit banget, only fan, kemudian defogger depan belakang, kemudian ada max cool, ada auto, lalu di sini juga bisa diatur untuk ininya ya teman-teman ya. Lalu dia juga punya ventilated seat ventilation. Jadi kursi bisa adem ketika teman-teman merasa AC kurang adem nih. Tinggal kita nyalain aja ventilated seatnya. Nah, ini ada pengaturan suhunya atau tingkat dinginnya ada dua ya. Terpisah antara bagian penumpang dan bagian driver. Oke. Ini untuk AC, lalu ada apa lagi di sini? Pengaturan di sini dia ada BYD Assistant, jadi voice command ya, bisa di sini. Kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay belum ada, baru ada Android Auto aja teman-teman. Kemudian ada navigasi di sini. Nah, ini sangat membantu banget ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa mengkoneksi, tidak terkoneksi dengan Android Auto, ada navigasinya, vehicle image. Nah, vehicle image ini kamera 360, jadi kamera 360 bisa teman-teman aktifkan kapanpun, nggak selalu posisi mundur atau maju atau dalam parkir. Nah, ini bisa diatur untuk ininya ya, kamera 360 nya ini sampai pintu kebuka, itu kelihatan loh. Bagus kamera 360 nya dengan resolusi kamera yang oke. Nah, terus ini juga bisa jadi bisa portrait dan landscape, dan view-nya menyesuaikan. Oke, kalau portrait begini agak keganggu ya. Jadi mendingan di landscape-in aja teman-teman. Nah, ini oke. Nah, di depan ini ada tempat penyimpanan ternyata. Siap. Lalu ada apa lagi? Kita lihat di setting. Ini punya 6 buah airbag teman-teman. Jadi untuk fitur keamanan ini nggak kalah dibandingkan yang lain. Kemudian dia punya speaker 8-9 buah. Oke. Lalu di sini ada pengaturan audio, ada display, ada software dan lain sebagainya ya.
Ini ada fitur ADAS. Nah, ini fitur ADAS yang memang wajib dimiliki oleh mobil listrik. Apalagi BYD nih. Dia membawa kecanggihan gitu ya. Jadi driver assistant bisa diatur dari sini. Ada lane support system. Jadi bisa diatur, diaktifin, bahkan bisa dinonaktifin ini ya. Termasuk suaranya bisa diatur. Lalu traffic scene recognizing juga bisa dinonaktifin. Tapi saya saranin untuk fitur ADAS jangan ada yang dinonaktifin ya teman-teman. Intelligent driving, cruise control bisa aktif dan nonaktif terlepas dari menekan tombol ini, tapi biarin aktif aja. Jadi ketika kita menekan tombol itu otomatis udah adaptif cruise control. Di sini dia sebutinnya intelligent cruise control. Oke, active safety, dia prediction collision warning. Jadi kalau ada benda di depan tiba-tiba berhenti atau ada orang tiba-tiba nyebrang, nah ini bisa diatur nih seberapa jauh benda tersebut, kemudian bisa di off-in loh. Kalau teman-teman nggak suka bisa di off-in. Automatic emergency braking, nah otomatis ngerem juga bisa di off-in, bisa di on off-in. Dia parkir, sensor parkir bisa diaktif dan nonaktifin. Siap, banyak ya. Kalau pengaturan kita ulas satu persatu akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini ada tombol ini ya, hazard. Jadi ini tombolnya menarik nih, begini dong, tik, tekan gitu ya. Kemudian ada regenerative brake yang ketika teman-teman melakukan pelambatan atau melepas pedal gas, itu kan otomatis mobil akan gitu. Dia akan mengisi daya baterai walaupun nggak sebesar charging biasa ya. Tapi ini sangat membantu. Di sini ada pengaturannya nih. Ada seberapa besar ininya, ada standar dan high. Kalau high itu lebih besar untuk melakukan pengisiannya. Artinya ketika ngelepas pedal gas itu akan melambat gitu. Siap, tapi masih taraf normal ya. Beda dengan hill descent control, beda. Ini kayak engine brake lah kurang lebih. Siap. Kemudian ada vehicle stability control. Kemudian ada mode berkendara nih. Mode berkendara ada eco, ada sport, dan ada normal. Nanti akan kita coba mobil yang memiliki tenaga 201 horsepower ini. Oke, untuk kesini, lalu di sini ada tempat penyimpanan nih teman-teman. Banyak ya tempat penyimpanan. Di sini ada ini udah electric parking brake ya, electric parking brake, udah auto hold. Kemudian ada wireless charging. Kita praktekin nanti. Di sini juga ada tempat penyimpanan nih di bawah. Jadi ada tempat penyimpanan yang terbuka dan tertutup. Ini tertutup, ini terbuka. Oke, siap. Nah, ini joknya full kulit dan material kulitnya premium. Walaupun ini merupakan entry level dari mobil BYD yang masuk ke Indonesia. Oke, nah ini electric seat teman-teman. Electric seat. Joknya udah semi bracket ya. Ini juga nempel nih headrestnya. Lalu, nah ini untuk MID-nya kecil, tapi udah komplit ya. Bahkan ini mode bisa di situ, bahkan bisa buat mengatur di sini. Ini udah sangat komplit nih teman-teman. Hanya kecil aja ukurannya, udah full color. Siap. Kemudian untuk kininya, nah udah tilt dan teleskopik. Wede, menarik. Untuk materialnya sangat premium. Ini premium ya. Jadi soft touch, walaupun mobil 400 juta kecil, ini soft touch. Kemudian black piano, ini soft touch. Kemudian di sini juga soft touch. Kemudian bukaannya ini unik kayak ini ya, apa namanya? Kayak buntut lumba-lumba. Dolphin. Oke, kemudian di sini ada tempat penyimpanan kartu. Lalu untuk power window-nya auto di semua bagiannya. Lalu ini ada panoramic roof. Nah, ada panoramic roof ya teman-teman ya. Siap. Oke, mungkin untuk di bagian depan kita cukupkan. Kalau ada kurang silahkan boleh teman-teman komen. Nah, ini seginilah. Nah, kita sekarang coba ke baris kedua dari BYD Dolphin ini. Kita atur juga dulu pengaturan untuk posisi mengemudi saya. Oke, kurang lebih segini ya. Sip. Oke, kita matiin dulu ini mobilnya.
ada mobil listrik yang matiinnya tuh nggak ada engine, nggak ada start stopnya, jadi ngunci dari luar otomatis mati. Tapi menurut saya itu malah membingungkan, lebih baik ada tombolnya ya. Nah ini baris keduanya ya teman-teman, ini masih sangat lega ya, lihat dengan tinggi saya 170, posisi mengemudi saya. Nah lihat legroomnya masih lewas dan ini bisa ngeliat pemandangan. Jai panoramic roof-nya ya, keren banget. Kemudian headroomnya juga cukup. Oke, ini bisa ditekuk teman-teman, 40-60, ada armrestnya, ada cup holder. Nah ini yang tadi desain atau kerangkanya udah menggunakan kerangka yang digunakan oleh mobil listrik. Nah ini, jadi bawahnya nggak begitu tinggi. Coba teman-teman perhatikan, ada mobil listrik, mobil bensin yang dibuat mobil listrik, atau yang tidak memperhatikan hal itu, ininya tinggi ya, jadi duduk kita tuh nggak begitu nyaman. Kalau ini lihat, ini kayak duduk di atas mobil bensin yang di bawahnya nggak ada apa-apa. Jadi bener-bener memperhatikan desain tersebut. Nah ini enak, kemudian ada headrestnya, keren sih teman-teman. Patut nyoba test drive di BYD BYD Bintaro. Nanti kontaknya kita cantumkan di deskripsi dan di video juga. Mungkin itu aja teman-teman, terus ikuti tim review. Jika ada salah-salah kata boleh komentar, atau mau ada yang ngoreksi boleh komentar. Like, share, dan subscribe. Terima kasih.